Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana untuk melakukan noise filtering menggunakan Audacity. Jadi yang pertama kita buka dulu MP3 file. Jadi ada file MP3 yang download dari radiopengajian.com, namanya Vicky Tohara. Kita buka text time. Oke. Nah, ini 1 jam 30 menitan ya, 1 jam 40 menit. Kita bisa zoom. Oke. Kita bisa dengar suaranya. Kira kayak gitu. Terus nah di sini udah mulai ngomong orangnya. Alhamdulillah. Kalau kita perhatiin secara dekat ya, ada noise. Kita di sini sebenarnya diam, tapi kenapa ada guncangan-guncangan gitu di bagian ini misalnya. Kalau kita playback, Karena saat ini masih ada semacam noise kayak dia ngapain gitu. Mungkin itu kurang jelas, kita cari yang lebih besar ukurannya. Nah, di sini oke kayaknya. Masih kurang. Oke, kita coba cari. Nah, di sini ada nih yang lumayan. Kayak gitu. Nah, ini kita akan coba hilangkan noise-nya. Tadi di mana lagi? Oke, di sini. Caranya adalah pertama kita harus melakukan sampling. Sampling ini gunanya untuk tahu apa sih yang dinamakan, maksudnya seperti apa sih noise yang ada dalam rekaman ini. Nah, di Audacity caranya adalah menggunakan pertama klik effects, terus noise removal. Nah, ini kita harus pilih dulu area yang kita akan jadikan noise removal profile. Jadi intinya dia bakal tahu kalau ini noise itu kayak gini gitu. Nah, ini kita pilih dulu tadi pakai mouse, terus kita get noise profile. Nah, ini akan jadi noise gitu. Nah, untuk melakukan noise removal sendiri, klik all, Ctrl A, pilih semuanya dan lakukan noise removal lagi. Oke, kayak agak lama. Oke. Dan di sini ada, kita pilih yang bawah. Jadi jangan pencet yang noise profile lagi, tapi kita lihat sini ada kata noise reduction-nya ini seberapa kuat untuk bisa ngurangin noise reduction. Kontrol tinggi nanti malah ngerusak suara aslinya. Kira-kira kita bikin 24 aja juga cukup. Nah, untuk yang ini frekuensi smoothing segini juga nggak apa-apa. Nah, yang terakhir nih yang penting juga, ini attack decay time. Ini artinya semakin variasi noise itu semakin banyak, maksudnya suaranya noise itu nggak stabil, maka kita harus ambil angka yang lebih rendah. Kalau terlalu rendah pun nanti kita akan merusak suara yang ada gitu. Tapi kalau terlalu tinggi, noise-nya nggak dapat. Nah, kalau sebagai tinggi artinya noise-nya itu punya pattern yang stabil banget gitu. Nah, untuk saat ini kita ambil yang 0,15 sudah cukup. Oke, kita lihat di sini kan agak bergelombang ya. Nah, kita lihat efeknya setelah kita okein. Oh ya, lupa, kita bisa preview dulu. Tapi nggak terlalu jelas sih, itu bagian awal yang diambil saya. Oke, text time buat remove noise-nya. Katanya 30 detik. Oke, kita tunggu. Kita cek dulu filenya yang kita punya tuh, property.
audio. Nah ini tipenya itu MP3, kita kan tahu MP3. Terus 1 jam 26 menit. MPEG 2 layer 3, ini MP3 biasa. 32 kilobit per second. Channelnya mono, artinya cuma ada satu source. Samplingnya 22,050. Ini kira-kira kalau telepon itu ini satu-satuan ya. Kalau telepon itu 14.000. Ini 22.000, jadi lebih tinggi dari telepon. Oke, oh selesai. Kita lihat sekarang noise-nya hilang, bersih kan. Gitu. Jadi sekarang kita playback pun bersih, sudah tidak. Ya seperti itu. Sebentar, mic-nya lepas. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mengekspor ini ke dalam MP3. Nah, sudah ada kerjaan yang sebelumnya. Jadi kita harus perhatiin tadi yang tipe source-nya ya, tipe sumbernya itu adalah 32 kilobit per second. Ini penting banget. Nah, di sini saat kita ekspor tadi, file ekspor, kita pilih option. Option ini gunanya nanti muncul window kayak gini. Kita harus pilih yang 32. Biasanya sih awal udah 108, tadi saya habis ekspor sebelumnya. Awalnya begini, tapi kita bikin 32 sesuai dengan sumbernya. Dan channel mode-nya bisa pilih stereo, bisa pilih dual stereo. Ini nggak ngaruh banget ya. Kita pilih dual stereo deh. Terus oke, itu aja sih. Oh iya, lupa. Kayaknya kita harus ngelakuin ini deh. Mono, ini udah mono sih ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ekspor mono itu artinya cuma ada satu sumber. Kalau stereo itu 2 sumber gitu suaranya. Jadi kalau stereo itu kayak 3 dimensi gitu. Jadi kiri kanan beda gitu. Oke, join stereo aja, konstan 32 kilobit per second. Sesuai dengan sumbernya yang 32 kilobit per second. Gitu. Oke, kita ekspor. Kita ekspor sekarang. Ya, replace, karena sebelum saya sudah mencoba, sekarang kita replace. Kasih keterangan sesuai dengan yang ada, RDPC, title-nya, year-nya, segala macam, dan oke. Akan memerlukan waktu. Jadi intinya noise removal itu kita menghilangkan yang tidak stabil ini gitu loh. Jadi itu semacam noise, jadi nanti suara jadi bersih. Oke, kita tunggu lama juga ya. Kita lihat lagi ada berapa layer. Oke, ukurannya sebelumnya 19 MB, 20 MB. Hasilnya kita simpan di sini. Ini ada file 1 MB, baru kecil banget ukurannya. 11 MB sudah, 12 MB, hampir dikit lagi selesai deh. Oke, jadi ini sih settingan di Linux ya, tapi kalau Windows harusnya nggak jauh beda. Nanti kita lihat sama nggak deh detiknya, menitnya. Oke, udah lagi selesai. Oke, selesai. Kita coba lihat ya. Hasilnya ukurannya 19,8 juga, sama persis, karena memang kita menggunakan bitrate yang sama. Jadi hasil akun ya relatif sama, mungkin beda-beda dikit ya. Oke, kita coba buka ya. Membasuh, mencuci kaki kanan. Apa yang disebut dengan mencuci? Isalatul ma, kejadian pada salat makan itu yang nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu.
mulai nih Zat, ini kita kan mulai 1 rakaatnya 10 menit nih, haus nih. Kita makan minum dulu. Sebelum ruku minum dulu, nggak boleh. Ya, makan minum. Tidak telapak kaki, bukan, tapi di atas. Apa? Keringanan seperti itu gitu kalau misalnya kita sedang masuk angin gitu, atau misalnya tadi ya ketika wudhu sulit apa? Kemudian kita mengusap. Oke, seperti itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Nah, ada yang tinggal nggak ya? Oke, nah ini bisa di save, bisa di close, terserah. Karena kita sudah ekspor jadi nggak masalah.